Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen sekelebat info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 8:48 guys, tanggal 17 Oktober 2022 hari Senin. Dan gua ucapin selamat ya buat teman-teman semua yang sudah mulai untuk melakukan aktivitas rutinnya. Semoga ini menjadi awal yang baik ya untuk hari-hari kedepannya guys. Oke, untuk keadaan global crypto market cap sekarang itu naik meskipun tidak signifikan ya, sekitar 0,44% saja. Dengan Bitcoin selama 24 jam ini masih cenderung turun guys di 0,46% meskipun kemarin cukup volatil juga ya pergerakan harganya. Dan untuk Ethereum ini masih bertahan guys, naik sekitar 0,70% dalam waktu 24 jam ini ya. BNB masih turun ya 0,11%. Dan secara keseluruhan ya kalau kita lihat di sini rata-rata masih struggle ataupun sideways ya. Jadi masih belum ada pergerakan harga yang cukup signifikan ya kalau kita lihat di sini guys. Kemudian kalau kita lihat ya untuk pergerakan grafik dari harga Bitcoin, kalian bisa lihat di sini ya. Untuk pola descending triangle, harga Bitcoin masih berusaha guys untuk menembus di area sekitar 20.000 ya, dan sekarang masih koreksi guys. Dan kita berdoa aja semoga ini menjadi awal yang bagus ya, meskipun di pergantian candlenya ini masih merah, tapi kalau kita lihat volumenya ini cukup bagus guys untuk mengawali hari. Dan memang ya kalau kita lihat secara time frame yang lebih besar di weekly ya, ini untuk pola pembentukan dari double bottomnya ini bisa dibilang semakin valid guys, karena support yang di area 18.500-an ya ini masih belum tertembus, dan kita pantau nanti kelanjutannya seperti apa ya. Dan memang sih kalau kita bilang apakah ini sudah bottom atau belum, sebenarnya banyak analis ya yang bilang sebenarnya ini sudah bottom, tapi kalau kita lihat ya untuk keadaan ekonomi secara makro ini masih belum jelas juga ya, karena peperangan antara Ukraina dan Rusia ini juga semakin panas lagi guys. Disusul ya dari Uni Eropa ini sudah mempersiapkan guys, dari negara-negara yang tergabung itu mempersiapkan suatu perisai pelindung dari serangan rudal yang mungkin akan terjadi suatu hari nanti guys. Jadi mereka tuh sudah bersiap-siap menciptakan suatu perisai kayak gitu. Ini juga bisa dijadiin sebagai indikator apakah mungkin nanti kedepannya untuk perang dunia ketiga ini akan terjadi guys. Jadi mereka, negara-negara yang tergabung di Uni Eropa itu sudah mulai mempersiapkan diri. Oke, kita tunggu aja guys untuk perkembangan harganya ya dari Bitcoin khususnya. Dan kita langsung saja menuju ke informasi pertama. Ini datang dari baincrypto.com guys. Dan ini cukup menarik untuk informasinya guys, yaitu koin Islami ini mengeklaim akan menskalakan seperti Bitcoin dan mencapai nilai 1 triliun dolar guys. Nah, jujur ya, di sini saya belum tahu ya tentang Islamic coin ini ya. Dan berita ini cukup membuat saya penasaran seperti apa sih koin Islami itu. Jadi Islamic coin dengan kodenya ISLM adalah mata uang kripto baru yang mematuhi aturan syariah. Pendiri koin telah membuat klaim yang mungkin bisa dianggap liar ya. Dan aset mereka yang berfokus pada muslim dapat meningkat seperti Bitcoin dan mencapai nilai yang setara dengan lebih dari 1 triliun guys. Kami tahu bahwa adopsi akan terjadi secara bertahap, kata Muhammad Al-Khof Al-Hasmi, salah satu pendiri dari Islamic Coin ini ya, yang mengatakan kepada Bain Crypto. Katanya menambahkan ya, namun jika hanya 3-4% dari komunitas online muslim yang akan memegang koin Islami, itu akan menjadi aset kripto yang berskala Bitcoin guys. Dan ini akan menghasilkan 1 triliun dolar untuk pemegangnya dan 100 miliar dolar untuk Evergreen DAO tambahnya. Bahasanya terdengar sangat bombastis ya dan sulit untuk dipercaya, dan itu mengingat bahwa token ISLM belum menembus pasar ke level katakanlah seperti Ethereum ya. Dan Ethereum adalah aset kripto terbesar kedua dengan nilai pasar kapitalisasinya mencapai 157 miliar dolar. Dan itu bahkan tidak menyebutkan Bitcoin guys, yang tentu saja lebih besar. Token ISLM bahkan juga belum terdaftar ya di bursa utama ya. Dan kata Al-Hasmi meyakinkan dengan produk yang dibangun perusahaannya itu, dia mengatakan mereka memainkan permainan panjang ya saat mereka mencoba memasuki sektor keuangan Islami senilai 2,88 triliun dolar. Kemudian pertanyaannya, koin Islami ini apa guys? Jadi menurut Al-Hasmi, Islamic Coin adalah token asli hak yang merupakan blockchain proof of stake yang beroperasi di kosmos melalui protokol FMOS. Diterjemahkan sebagai kebenaran ya dalam bahasa Arab untuk kata hak.
secara ketat mematuhi pandangan dan tradisi Islam tentang keuangan. Ide di balik koin ISLM adalah untuk memberikan umat muslim secara global ya sebuah instrumen di mana mereka dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital. Digambarkan sebagai aset halal, koin Islami dikatakan sesuai dengan syariah guys. Ini berarti sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ya yang memandu kehidupan Islam dan dengan hukum ekstensi seputar masalah moralitas dan kesopanan. Al-Hazmi mengatakan bahwa Islamic coin dirancang khusus untuk memfasilitasi tindakan filantropi. Islam adalah agama terbesar kedua di dunia dengan hampir 2 miliar pengikutnya guys. Itu kira-kira seperempat dari populasi dunia ya. Dan Al-Hazmi, seorang insinyur ilmu komputer, mengatakan kepada Bain Crypto, Muslim merupakan mayoritas populasi di 47 negara. Kami merancang Islamic coin untuk memberikan dampak yang kuat dan langgeng bagi salah satu komunitas terbesar di dunia. Islamic coin diluncurkan di blockchain Haq pada bulan Mei guys. Pada bulan Juni, token tersebut mendapat deklarasi secara agama ya ataupun fatwa dari para pemimpin muslim. Ini menegaskan bahwa itu memenuhi standar agama yang tidak menyukai isu-isu seperti perjudian, dan dengan demikian umat Islam bebas berinteraksi dengan koin tersebut. 1 bulan kemudian Islamic coin mengumpulkan dana sekitar 200 juta dolar guys dalam penjualan pribadi atau private sale. Dan ini adalah prestasi yang dipandang luar biasa di pasar yang lagi bearish sekarang ini ya. Dan token diawasi oleh Dewan Eksekutif Bankir Islam terkemuka, insinyur perangkat lunak, dan cendekiawan di bawah asosiasi Haq nirlaba yang berbasis di Swiss. Dan lagi, sesuatu yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa orang-orang di Timur Tengah ini melonggarkan ikatan mereka dengan Islam, terutama di negara-negara seperti Iran. Orang-orang muda khususnya tidak mengidentifikasi diri dengan ortodoksi ketat seperti dahulu. Oh iya guys, video ini dipersembahkan oleh Bitget Exchange sebagai salah satu pertukaran cryptocurrency yang tumbuh paling cepat guys. Didirikan pada tahun 2018 dan telah memiliki pusat operasi di lebih dari 20 negara yang melayani lebih dari 5 juta pengguna terdaftar di seluruh dunia guys. Bitget menawarkan beberapa pilihan perdagangan yang menarik nih guys, baik market spot, derivatif, dan bahkan untuk copy trade. Dengan fitur copy trade, kalian bisa menyalin perdagangan dari para trader handal favorit kalian. Untuk earning, Bitget juga menawarkan pilihan terbaik nih guys, antara lain fitur saving atau staking dengan APR dan APY yang menggiurkan, serta fitur launchpad dan juga launchpool yang akan memberikan keuntungan lebih buat kita guys. Selain versi webnya, kalian juga bisa download aplikasi Bitget di Android dan juga di iOS. Selain itu guys, manfaatkan juga fitur spot grid trading, fitur baru dari Bitget. Dengan spot grid trading ini, kita bisa eksekusi trading spot, baik penjualan atau pembelian secara otomatis guys. Caranya gampang banget. Di halaman home, pilih menu strategic trading. Nah, di sini ada 2 pilihan strategi guys, spot strategi dan future strategi. Pilih spot strategi, kemudian klik tombol create strategi. Di sini juga ada 2 pilihan guys, forward grid dan reverse grid. Untuk forward grid, beli aset kalian di harga rendah dan jual aset kalian di harga tinggi. Di sini kalian bisa pakai USDT. Untuk reverse grid, jual aset kalian di harga tinggi dan beli aset kalian di harga rendah. Di sini kalian bisa pakai koin kripto, contohnya Bitcoin dan teman-temannya. Jadi kalau kalian sudah punya koin, kita bisa pilih fitur reverse grid. Tapi jika kita belum punya koinnya dan harga koin tersebut sedang turun, kalian bisa pilih forward grid. Oh ya guys, kita juga bisa pakai AI untuk menentukan parameter yang paling sesuai untuk market saat ini. Atau kalian juga bisa pilih secara manual untuk settingnya. Sekedar informasi aja nih guys, di Bitget juga ada dana perlindungan sebesar 6.000 Bitcoin dan 80 juta dolar untuk memberikan lingkungan perdagangan yang nyaman buat para investor. Kalian bisa cek masing-masing walletnya di menu Protection Fund. Kemudian untuk tokenomics dari koin Islami ini guys, menurut buku putihnya ya atau white papernya, pasokan Islamic coin dibatasi hingga 100 miliar token dan setiap 2 tahun disebut era, tingkat emisi koin berkurang 5% guys. Dan emisi akan berhenti dalam 100 tahun dari blok pertama era pertama. 20 miliar token dicetak di blok Genesis guys.
Muhammad Alkof Al-Hasmi mengatakan ISLM token digunakan untuk pembayaran, tata kelola jaringan, pertaruhan, dan untuk membayar biaya transaksi melalui jaringan. Salah satu tujuan terpenting ISLM adalah untuk mendorong kemajuan dan pekerjaan amal, kata Al-Hasmi. Setiap kali koin baru dicetak, 10% dari jumlah yang dikeluarkan masuk ke Evergreen DAO, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada keberlanjutan jangka panjang dan dampak komunitas. Koin-koin tersebut disimpan di dalam DAO untuk diinvestasikan ke dalam proyek internet Islami atau diberikan kepada badan amal Islam. Antara 1% hingga 5% diberikan kepada pengusul blok ya dan delegatornya, dan sisanya didistribusikan secara proporsional ke semua validator terikat dan delegatornya. Sebagai aset bukti kepemilikan, Islamic Coin menggunakan sistem delegator dari validator terikat. Ini dihargai secara proporsional dengan jumlah token ISLM yang mereka pertaruhkan atau di staking ya guys, untuk membantu mengamankan jaringan dan memproses transaksi. Reward akan diberikan kepada delegator dikurangi komisi validator itu sendiri. Pemegang ISLM token dapat mengunci token mereka dengan mengikatnya ke validator dalam proses yang dikenal sebagai mempertaruhkan atau staking. Dengan mengikat koin, pemegang ISLM mendelegasikan hak suara mereka kepada validator dan menjadi delegator. Ini memberi mereka hak untuk mendapatkan imbalan dan berpartisipasi dalam pemerintahannya guys, atau governance. Kemudian untuk penskalaan dari gaya Bitcoin. Jadi Al-Hasmi, salah satu pendiri dari Islamic Coin ini ya, mengeklaim bahwa aset kripto adalah uang digital pertama yang sesuai dengan syariah yang dapat digunakan oleh pengikut Islam tanpa batasan apapun guys. Dia melihat masa depan di mana 3% hingga 4% dari 1 miliar pengguna internet muslim mengadopsi koin Islami. Token akan berada dalam posisi untuk skala seperti Bitcoin yang merupakan cryptocurrency pertama dan terbesar. Pada adopsi 3%, Islamic Coin akan memiliki nilai kapitalisasi pasar sebanyak 720 miliar dolar dan nilainya akan meroket menjadi 4,2 triliun dolar dengan tingkat adopsi 20%, 4 kali lipat dari total kapitalisasi pasar kripto global yang ada. Kalian bisa cek ya untuk ilustrasinya di gambar ini. Menurut laporan ekonomi Islam global, volume sektor keuangan Islam adalah 2,88 triliun dolar pada tahun 2020 dan diperkirakan akan tumbuh menjadi 3,69 triliun dolar pada tahun 2024 ini guys. Ini dipimpin oleh pertumbuhan teknologi digital dan komunikasi seluler. Proyeksi Al-Hasmi mungkin sebanding dengan perkiraan Willy Woo tentang Bitcoin ya, yang mencapai 1 miliar pengguna aktif 3 tahun dari sekarang. Tapi mari kita menempatkan pandangan kapitalisasi pasar Islamic Coin ke dalam perspektif dengan metrik saat ini. Dengan kapitalisasi pasar sebesar 1 triliun dolar, Islamic Coin akan memiliki nilai lebih dari semua sekitar 19.000 lebih cryptocurrency yang ada itu digabungkan jadi satu guys. Dan menurut CoinMarketCap, kapitalisasi pasar kripto global adalah 916 miliar dolar. Ini turun dari puncaknya lebih dari 3 triliun dolar pada November lalu. Bitcoin menyumbang 40% atau sekitar 366 miliar dolar dari total itu ya. Dan Bitcoin diikuti oleh Ethereum, Tether yang senilai 68 miliar dolar dan USDC sekitar 45 miliar dolar dan Binance di 44 miliar dolar. Kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah merupakan kebutuhan pelanggan yang penting dan persyaratan peraturan di beberapa pasar muslim. Tetapi legitimasi aset kripto seperti Bitcoin tetap menjadi subjek kontroversi yang besar guys. Para pemimpin Islam terkemuka telah melabeli Bitcoin sebagai sesuatu yang haram dan ini berarti dilarang menurut Islam ataupun hukum syariah ya, atas dasar bahwa aset dapat digunakan untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang, perjudian, dan penipuan yang dilarang oleh Al-Quran. Ada juga beberapa kekhawatiran atas kurangnya otoritas pusat dan bagaimana mata uang digital itu melucuti pemerintah dan bank sentral dari kekuasaan mereka atas sistem moneter nasional. Pada November 2021, salah satu ulama terkemuka dari Indonesia, yaitu Asrorum Niam Soleh, mengeluarkan fatwa agama dan itu memperingatkan pengikutnya terhadap investasi kripto dengan mengatakan ini seperti taruhan judi. Al-Hasmi dan rekan pendirinya percaya bahwa proyek mereka dapat berperan dalam memastikan bahwa teknologi blockchain mengadopsi sistem nilai yang kuat. Saya percaya bahwa DeFi akan mendapat manfaat dari penerapan sistem nilai dan beberapa etika ini. Token ISLM telah mulai menerima dukungan dari anggota komunitas Islam yang kuat. Sheikh Khalifah bin Muhammad bin Khalid Al Nahyan dari Emirat baru-baru ini ditambahkan ke Dewan Penasihat Islamic Coin. Salah satu pendiri termasuk Hussein Muhammad Al Miza
Muhammad Alkov Al-Hasmi, Andrei Kuznetsov, dan juga Alex Malkov. Nah, pertanyaannya, akankah Islamic Coin menjadi Bitcoin berikutnya? Atau akankah itu meluncur ke anonimitas seperti ribuan calon kripto lainnya? Nah, buat kalian yang mungkin pengen tahu ya tentang Islamic Coin, ini adalah websitenya. Nanti kalian bisa kunjungi sendiri di islamiccoin.net. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi, guys. Kemudian untuk blockchain dari Hak, nanti kalian bisa baca sendiri. Linknya akan saya kasih di deskripsi. Nah, ini untuk lebih jelasnya tentang blockchain Hak ini ya. Dan jika mungkin ya kalian tertarik untuk pembahasan tentang Islamic Coin ini lebih dalam lagi, kalian tulis saja di kolom komentar, guys. Dan jika nanti banyak yang request, kita akan coba membuat satu video khusus untuk mereview tentang project dari Islamic Coin ini, guys. Karena menurut saya ini cukup keren juga ya, karena berbeda dari project-project yang lain, khususnya untuk project crypto ya. Jadi gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.